Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Sri Herawati dengan NIM D10-12-11-030 dari Departemen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan meresum kembali materi yang telah dibawakan oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Ahmad Ismail Esos MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah WSBM pada pekan ke-6. Nah, adapun materi kuliah pada pekan ke-6 WSBM yaitu Kelembagaan Masyarakat Maritim. Adapun pokok pembahasan pada pekan ke-6 ini, yang pertama ada konsep kelembagaan, selanjutnya 4 kelembagaan tradisional dan keterkaitan antar masing-masing kelembagaan. Yang pertama itu konsep kelembagaan. Konsep atau term atau kelembagaan yang disamakan dengan pranata banyak digunakan dalam studi sosiologi. Nah, kelembagaan itu juga sama pengertiannya dan institusi atau institution dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam studi antropologi sosial budaya yang sangat dekat dengan sosiologi digunakan dengan konsep unsur-unsur kebudayaan. Selanjutnya, kelembagaan atau pranata itu dapat dipahami sebagai kesatuan dari unsur-unsur organisasi, norma atau aturan, dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang diwadahi dan diatur dalam suatu masyarakat atau segmen-segmen masyarakat. Selanjutnya, terdapat 4 kelembagaan tradisional yang bertahan dalam kebanyakan kelompok etnis di dunia, termasuk masyarakat maritim, yakni yang pertama ada kelembagaan ekonomi atau economic institution. Nah, kelembagaan ekonomi masyarakat maritim bertahan dalam konteks saat ini, di mana prinsip-prinsip ekonomi diatur dalam kelembagaan lokal yang telah dimiliki. Yang kedua ada kelembagaan kekerabatan atau prinsip, atau juga disebut dengan domestic institution, yang mana masyarakat maritim ini memiliki norma-norma dalam mengatur sistem kekerabatannya. Nah, masyarakat maritim menggunakan pendekatan kekerabatan dalam rekrutmen anggota di kapal. Sebagai contoh yaitu nelayan di desa Pajukukan, di mana sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat nelayan di desa Pajukukan adalah sistem bilateral atau parental, yaitu mengakui kedua garis keturunan orang tua, bapak dan ibu. Oleh karena itu, setiap pekerjaan yang dilakukan bila membutuhkan tenaga kerja, maka terlebih dahulu mereka mengutamakan atau mencari keluarga dekatnya. Kondisi sistem endogami masih terus dipertahankan sampai sekarang ini, sehingga tidak jarang dijumpai dalam satu unit usaha penangkapan ikan, hampir semua anggotanya adalah satu rumpun keluarga, baik itu dari keturunan bapak maupun dari keturunan ibu. Dari Pape Lele sebagai pemilik usaha. Nah, menurut informan, yaitu inisial DG dengan usia 50 tahun, menuturkan bahwa setiap ada Papa Lele yang ingin membentuk usaha perikanan laut ataupun darat, dalam hal tenaga kerja, maka ia terlebih dahulu mencari keluarga dari pihak ayah dan ibunya. Umumnya, penggawa laut yang digunakan oleh Papa Lele atau penggawa darat adalah dari pihak keluarga dekatnya. Nah, begitu pula dengan penggunaan sawi dalam suatu kelompok. Bila mana tidak ada dari pihak keluarga dan di lingkungan sekitarnya, maka Papa Lele atau yang disebut tadi sebagai penggawa darat dibantu oleh juragan atau penggawa laut mencari atau mendatangkan tenaga kerja yang disebut dengan sawi dari luar daerahnya atau eksogami. Nah, kecenderungan seorang Papa Lele untuk memilih sawi atau buruh dari keluarga dekatnya didasarkan pada prinsip Siri Napace, di mana prinsip tersebut dipandang sebagai alat kontrol dalam perilaku ekonomi nelayan, baik itu antar individu dalam suatu kelompok maupun antara suatu kelompok dengan kelompok nelayan lainnya. Selanjutnya dikatakan bahwa prinsip Siri Napace merupakan wujud tingkah laku masyarakat nelayan Pajakukan yang taat dalam mempertahankan nilai-nilai budaya demi kelangsungan integrasi sosial mereka. Nah, semakin keluarga dekat yang digunakan, dipandang lebih mudah saling percaya dan adanya tingkat pengawasan yang kurang ketat terhadap penggawa laut dan sawi yang dilakukan oleh Papa Lele.
Selanjutnya yang ketiga ada kelembagaan agama dan kepercayaan atau religious institution. Nah, masyarakat maritim tingkat religius yang sangat tinggi karena akan menghadapi laut yang serba tidak pasti, sehingga peranata agama yang mereka miliki dituangkan dalam aktivitas kemaritiman mereka. Nah, yang terakhir ada kelembagaan politik atau political institution. Nah, strategi-strategi dalam melakukan penangkapan ikan, bagaimana berinteraksi dengan nelayan lain dan desa lain dalam rangka eksplorasi sumber daya laut masih dipertahankan. Nah, setiap kelembagaan merupakan kesatuan dari unsur-unsur organisasi atau kelompok, sistem norma atau aturan dan tindakan terpola. Nah, keempat kelembagaan tersebut saling terkait secara ketat dan fungsional, membentuk satu kesatuan kelembagaan kebaharian yang utuh. Selanjutnya, kelembagaan ekonomi. Nah, pada kelembagaan ekonomi ada komponen organisasi produksi. Yang pertama itu SIP atau Captain Crew, di mana community nelayan dan pelayar yang berbahasa Inggris. Di Belanda, Sipper Bimenin, di Jawa ada Juragan Pandega, di Maluku Tanase Wasanae, Bugis Makassar dikenal dengan Punggawa dan Sawi, di mana hal yang telah saya sebutkan tadi itu merupakan organisasi pembagian kerja, status, dan peranan dalam kapal. Selanjutnya, norma atau aturan yang ada di ekonomi. Yang pertama itu hak dan kewajiban, tata cara berproduksi, distribusi, konsumsi, tata cara pengkreditan, aturan bagi hasil, aturan pinjam-meminjam, tolong-menolong dalam hal kelompok, kekompakan, kerajinan, kepatuhan, kedisiplinan, loyalitas, dan kerukunan, tanggung jawab, dan saling mempercayai. Kemudian pola tindakan atau praktik ekonomi. Yang pertama itu berangkat dan pulang dari lokasi penangkapan, selanjutnya mengoperasikan berbagai tipe-tipe alat tangkap, memperbaiki perahu, mesin, dan alat-alat produksi, mengelola hasil tangkapan, kemudian memasarkan hasil tangkapan, bagi hasil pendapatan dan penjatahan dan konsumsi hasil atau pendapatan. Selanjutnya, keterkaitan kelembagaan ekonomi dengan kelembagaan lainnya. Nah, kelembagaan ekonomi banyak terarahkan dan digerakkan dengan pranata atau kelembagaan lainnya yang tidak otonom. Dalam penyediaan anak buah atau anggota kelompok, direkrut dari anggota kerabat, teman, orang sekampung atau sedesa, dan lain-lain, atau kelembagaan kekerabatan. Nah, di kelembagaan politik diperlukan sistem kepemimpinan tradisional atau modern dalam pengelolaan aktivitas atau usaha ekonomi nelayan atau pelayaran. Selanjutnya, sistem ekonomi, di mana produksi, distribusi, dan konsumsi banyak dipengaruhi oleh sistem keyakinan dan ritual keagamaan. Demikian halnya kepercayaan dan praktik ilmu gaib atau magic. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.